nama saya Aldrido Harahap dari Prodi Informatika semester 5, NIM 52. Di sini saya akan menjelaskan mempresentasikan mobile computing yang berkaitan dengan WiFi. Oke, jadi untuk WiFi ini apa sih WiFi? WiFi itu kita mencari tahu apa sih WiFi kan. Jadi WiFi itu teknologi jaringan area lokal net nirkabel yang memungkinkan perangkat terhubung tanpa adanya kabel. Jadi dia menggunakan gelombang radio. Jadi WiFi ini bekerja berdasarkan IEEE 802.11 yang mana mengatur cara perangkat berkomunikasi di jaringan kabel. Jadi teknologi ini umumnya beroperasi pada pita frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Jadi serta kini berkembang hingga 6 GHz. Nah, dari sisi keamanan, WiFi ini menggunakan protokol seperti WPA 2 dan WPA 3. Untuk apa sih? Untuk melindungi data dan mencegah akses ilegal. Jadi protokol lama seperti WiFi ini sudah tidak direkomendasikan karena rentan terjadinya mudah untuk dibobol. Dalam penggunaannya faktor seperti jarak, penghalang, interferensi, dan jumlah perangkat dapat memengaruhi kecepatan dan kestabilan koneksi. Jadi, pemilihan kanal, penempatan router, dan pembaruan firmware menjadi titik penting untuk menjaga performa dalam jaringan. Jadi secara umum, WiFi ini telah menjadi teknologi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena memudahkan konektivitas antar perangkat seperti di rumah, sekolah, kantor maupun area publik. Jadi dengan perkembangan hingga Wi-Fi 6 dan Wi-Fi 7, jadi teknologi semakin cepat, stabil, dan efisien untuk memenuhi kebutuhan komunikasi di era modern sekarang ini. Kemudian IEE ini Institute of Electrical and Electronics Engineer. Jadi dia ini membentuk grup 811 pada tahun 90. Jadi yang mengembangkan standar komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat saling terhubung tanpa kabel. Jadi sering perkembangan kebutuhan akan kecepatan dan efisiensi, ia ini memodifikasi standar tersebut pada tahun 90 dan seterusnya. Ada IEEE 802.11b yang mana menggunakan frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan itu hingga 11 Mbps. Nah, ini standar pertama yang banyak digunakan secara komersial, secara umum karena cukup murah dan kompatibel dengan adanya banyak perangkat. Kemudian IEEE 802.11a yang mana bekerja pada frekuensi 5 GHz dengan kecepatan hingga 54 Mbps. Nah, meskipun yang kita lihat ini dia lebih cepat daripada 802.11b ini, namun jangkauannya lebih pendek dan perangkat ini lebih mahal pada masanya. Kemudian 802.11g yang mana menggabungkan keunggulan dari 802.11a dan 802.11b yang beroperasi pada 2,4 GHz dengan kecepatannya itu 54 Mbps serta tetap kompatibel juga dengan perangkat 802.11b ini. Kemudian 802.11n yang mana yang memperkenalkan teknologi MIMO atau multiple input multiple output yang meningkatkan kecepatan hingga 600 Mbps dan mendukung dua frekuensi yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz. Nah, standar yang IEEE 802.11ac ini dia beroperasi di 5 GHz menggunakan teknik MU MIMO dan kanal yang lebih lebar hingga 160 MHz dengan kecepatan teoritis mencapai 433 Mbps hingga beberapa Gbps. Kemudian lanjut. Kemudian sini dijelaskan standar IEEE 802.11 yang mana berfokus pada lapisan bawah kayak dari model OSI yaitu yang berfokus pada lapisan bawah dari model OSI yaitu kayak data link dan physical layer. Nah, jadi dua lapisan ini bertanggung jawab terhadap bagaimana data ini dikirim secara fisik melalui media nirkabel dan bagaimana perangkat saling berbagi akses ke jaringan. Nah, yang pertama data link. Jadi data link ini bertugas memastikan pengiriman data antar perangkat berjalan tanpa adanya ketabrakan dan adanya kesalahan.
Sedangkan physical layer ini, dia lapisan ini berhubungan langsung dengan media transmisi, yang mana bagaimana sinyal ini dikirim dan diterima secara fisik melalui dari gelombang radio yang kayak bertugas mengubah data dari lapisan MAC menjadi format yang siap ditransmisikan melalui udara. Kemudian menentukan bagaimana sinyal dikirim secara fisik, seperti frekuensi modulasi dan kekuatan sinyal. Kemudian ini memiliki standar yang mana mengembangkan berbagai keluarga. Jadi standar jaringan rekaman ini digunakan di seluruh dunia. Jadi setiap standar memiliki ruang, lingkup, dan fungsi berbeda tergantung pada jenis jaringan yang dibangun. Mulai dari jaringan area lokal hingga jaringan area luas. Yang pertama ada wireless local area network, di mana jaringan ini terbatas kayak seperti rumah, sekolah atau kantor. Jadi beberapa versinya itu 802.11 A hingga ke 802.11 B. Itu generasi awal WiFi yang mana masing-masing itu bekerja di frekuensi 5 GHz dan 2,4 GHz. Sedangkan 802.11 G dan 802.11 N itu peningkatan kecepatan dan efisiensi. Jadi ada juga pengembangan seperti 802.11 H, 802.11 I, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada wireless personal area network, yang mana ini standar ini digunakan untuk jaringan yang jarak itu sangat dekat, hanya beberapa meter, yang yang menghubungkan perangkat pribadi seperti headset, smartwatch, sensor atau IoT. Jadi kayak 802.11 15.1 ini dia lebih ke Bluetooth. Jadi Bluetooth ini menggunakan komunikasi antar perangkat jarak pendek. Kemudian 802.15.4 ini ke Zigbee. Yang mana Zigbee digunakan dalam jaringan sensor dan perangkat IoT yang hemat energi. Kemudian ada wireless metropolitan area network, di mana standar ini juga digunakan untuk jaringan kabel yang berskala luas, yang mencakup area kota atau regional. Jadi dia tuh 802 dan menyediakan koneksi internet broadband nirkabel yang jarak jauh. Kemudian Wi-Fi Alliance ini sebuah organisasi mana ya? Dia yang bertugas mengelola dan mengembangkan standar Wi-Fi ini di seluruh dunia. Jadi misi utama itu kayak memastikan bahwa semua perangkat dan layanan ini berbasis teknologi EEE 802.11 dan bisa berinteroperasi perangkat dari berbagai merek tetap bisa saling terhubung dan berfungsi dengan baik satu sama lain. Jadi untuk mencapai hal ini, jadi WiFi Alliance ini melakukan sertifikasi produk dan layanan melalui serangkaian uji jadi serangkaian uji coba yang ketat. Jadi hanya perangkat yang lolos aja yang dapat berhak menggunakan label WiFi sertifikat. Jadi selain itu organisasi juga berperan penting yang dalam pengembangan pasar global WiFi. Mencakup dia berbagai segmen sih, platform dan aplikasi. Jadi mulai dari perangkat rumah tangga, ponsel, laptop, hingga sistem industri dari IoT. Jadi dengan adanya WiFi Alliance ini, pengguna di seluruh dunia dapat menikmati koneksi WiFi yang mana koneksinya itu andal, aman, dan kompatibel tanpa mereka khawatir tentang mengenai tentang perbedaan merek atau versi perangkat. Nah, kemudian masuk 802.11b yang mana salah satu versi awal dari teknologi Wi-Fi yang beroperasi pada pita frekuensi 2,4 GHz. Jadi frekuensi ini termasuk dalam pita ISM. Yang mana tuh ISM Industrial, Scientific, and Medical. Jadi yang dapat digunakan secara bebas tanpa ada izin khusus sehingga banyak perangkat lain juga beroperasi di frekuensi ini. Nah, oleh karena itu kan jaringan 802.11b ini sering mengalami interferensi dari perangkat seperti microwave atau telepon kabel atau bahkan Bluetooth yang dapat
menyebabkan eh, terjadinya kegangguan kestabilan sinyal. Kemudian channel selection ini. Nah, jadi teman-teman di frekuensi WiFi 2,4 GHz ini sebenarnya ada banyak channel atau saluran frekuensi yang bisa kita pakai. Nah, jadi setiap channel ini punya lebar sekitar 22 MHz. Sedangkan jarak antara channel cuma 5 MHz aja. Cuma 5 aja. Nah, karena jaraknya ini lebih kecil dari lebarnya, jadi sebagian besar channel ini saling tumpang tindih. Akibatnya sinyal WiFi bisa saling ganggu atau terjadi interferensi. Jadi untuk menghindari hal itu bagaimana? Nah, kan kita biasanya nih pakai 3 channel utama yang disebut non overlapping channel. Itu channel 1, channel 6, dan channel 11. Nah, channel 1 ada di frekuensi 2412 mega. Sedangkan channel 6 di 2437 mega. Nah, di channel 11 dia di 2462 mega. Jadi ketiga channel ini nggak saling tumpang tindih. Jadi jadi bisa dipakai bersamaan di area yang sama tanpa adanya gangguan. Nah, dengan menggunakan channel 1, 6, dan 11 di akses point yang berbeda, jaringan WiFi ini kita tetap jadi lebih stabil, koneksinya lebih cepat, dan gangguan sinyal bisa diminimumkan. Nah, kemudian IEE 802.11G ini dia merupakan eh, pengembangan dari 802.11B yang tetap menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Nah, namun menawarkan kecepatan jauh lebih tinggi. Walaupun begitu, 802.11 ini memiliki kelemahan yang sama seperti 802.11B, yang mana rentan terhadap adanya interferensi dari perangkat lain. Jadi serta masalah keamanan jika menggunakan enkripsi lama seperti WEP. Teknologi ini juga menggunakan frekuensi FDM, yaitu teknik pembagian frekuensi agar beberapa sinyal dapat dikirim secara bersamaan tanpa saling mengganggu. Namun, jangkauan 802.11G ini sedikit lebih pendek dibandingkan 802.11B karena kecepatannya itu yang lebih tinggi sehingga membutuhkan sinyal yang lebih kuat dan stabil. Kemudian IE 802.11a dia juga merupakan teknologi WiFi yang berbeda cukup jauh dari 802.11b yang pertama tadi dan 802.11g. Nah, terutama karena beroperasi di pita frekuensi 5 GHz, bukan yang seperti tadi 2,4 GHz. Nah, frekuensi ini bagaimana? Frekuensi ini kan dia lebih luas dan jarang digunakan. Jadi sehingga lebih sedikit eh, meng- mengalami yang namanya gangguan atau interferensi dari perangkat lain. Nah, keunggulannya apa? 802.11a ini dia kemampuannya bisa menggabungkan beberapa kanal frekuensi. Jadi untuk mendapatkan throughput atau kecepatan transfer data yang lebih tinggi. Nah, dengan cara ini jaringan dapat bekerja lebih cepat dan lebih banyak titik akses ke akses point bisa ditempatkan juga berdekatan tanpa saling mengganggu. Nah, meskipun cepat, jangkauan sinyal ini juga lebih pendek dibandingkan 802.11b dan 802.11g. Nah, sebab frekuensi 5 GHz ini dia itu tidak mampu untuk menembus dinding atau ruangan yang tertutup rapat. Jadi kalau nggak ada di ruangan itu lubang-lubang, itu lubang angin atau lubang apa, dia nggak bisa tembus. Jadi standar ini juga menggunakan FDM, yang mana teknik juga pembagian frekuensinya memungkinkan transmisi beberapa sinyal secara bersamaan tanpa adanya saling bertabrakan. Oke, lanjut. Nah, OFDM ini teman-teman, salah satu teknik utama yang digunakan dalam sistem WiFi modern saat ini. Nah, seperti pada standar yang 802.11a, G, dan M. Nah, tujuan teknik ini adalah untuk membuat proses pengiriman data menjadi lebih efisien dan cepat dan tahan terhadap adanya gangguan.
Nah, secara sederhananya gini, prinsip kerja OFDM ini, dia membagi satu sinyal besar menjadi banyak sinyal kecil yang disebut atau subkarir. Nah, jadi daripada mengirim semua data lewat satu frekuensi besar, nah FDM ini membaginya menjadi beberapa bagian kecil yang dikirim secara bersamaan lewat beberapa frekuensi yang berdekatan. Nah, keunggulannya, meskipun subkarir-subkarir ini berdekatan, mereka tetap bisa bekerja tanpa saling mengganggu. Karena dia ini bersifat ortogonal, yang mana posisinya itu puncak gelombang satu subkarir ini berada di titik nol dari subkarir yang lain. Nah, dengan cara ini juga interferensi ini bisa dihindari meskipun sinyalnya sangat rapat. Dalam sistem WiFi yang menggunakan OFDM ini, total ada 64 subkarir, namun tidak semuanya digunakan untuk membawa data. Dari jumlah itu paling 52 subkarir yang aktif dan 12 yang tidak aktif gitu. Nah, keuntungan dari teknik OFDM ini, kalau misalnya ada gangguan nih atau noise di satu subkarir, data pada subkarir lain tetap bisa dikirim dengan baik. Jadi sistemnya lebih kuat terhadap interferensi dan lebih stabil walaupun kondisinya sinyalnya nggak sempurna. Itulah kayak kenapa WiFi modern ini bisa tetap cepat dan stabil meskipun banyak perangkat-perangkat terhubung atau sinyalnya juga lemah. Jadi dia tetap terhubung. Jadi kesimpulannya kayak OFD ini membuat proses pengiriman data di WiFi ini menjadi lebih efisien, cepat, dan andal dengan cara membagi sinyal berbesar menjadi banyak subkarir kecil yang saling ortogonal. Oke, next. Nah, selanjutnya ini kita membahas dengan standar IEE 802.11n dan AC. Jadi kedua standar ini sama-sama digunakan untuk jaringan kabel atau wireless, tapi dia mempunyai perbedaan dan dalam kecepatan, frekuensi, dan jangkauan sinyalnya. Nah, standar dari 802.11n ini, jadi dia merupakan pengembangan dari Wi-Fi generasi sebelumnya yang memperkenalkan teknologi baru yang disebut tadi MIMO atau yang dikenal dengan multiple input atau multiple output. Nah, artinya apa? Wi-Fi ini jenis ini juga menggunakan beberapa antena sekaligus yang baik untuk mengirim maupun menerima data tersebut. Nah, dengan adanya beberapa antena ini, kecepatan dan stabilitas sinyal jadi jauh lebih baik dibandingkan WiFi lama yang hanya pakai satu antena. Jadi WiFi 802.11 ini bisa beroperasi di dua frekuensi, frekuensi 2,4 dan 5. Nah, berikutnya IEE 802.11 AC, dia itu cukup luas juga. eh, Dia standar ini bekerja hanya di frekuensi di 5 GHz, yang mana mempunyai keunggulan di sisi kecepatan, kecepatan kecepatan, tapi jangkauannya sedikit lebih pendek dibanding 2,4 GHz tadi. Namun karena frekuensi 5 GHz ini punya panjang gelombang yang lebih pendek, jangkauan juga lebih terbatas. Nah, biasanya sekitar 115 kaki di dalam ruangan gitu. Perkiraan segitu, meskipun begitu sinyalnya lebih bersih karena frekuensinya 5 GHz dan jarang digunakan juga oleh perangkat lain. Jadi sehingga lebih sedikit adanya si gangguan. Nah, kemudian slide yang terakhir kita membahas tentang perbedaan antara infrastruktur network dan ad hoc network terhadap para jaringan berkabel atau WiFi. Nah, keduanya ini kan sama-sama digunakan untuk menghubungkan perangkat tanpa kabel. Tapi cara kerja dan strukturnya ini berbeda cukup jauh, teman-teman. Nah, infrastruktur network ini dia jaringan WiFi yang menggunakan access point atau bisa atau yang biasanya singkat untuk AP lah ya kan. Jadi sebagai pusat untuk komunikasi dia biasanya di atas lah itu kan. Nah, access point ini berfungsi sebagai penghubung utama yang mengatur arus data antar perangkat. Jadi setiap perangkat seperti laptop, HP, atau tablet yang untuk kita berkomunikasi, jadi harus menembak dulu ke access point, harus melalui access point dulu. Jadi misalnya kalau kita ingin mengirim file
dari lab ke HP itu data itu akan dikirim dulu ke access point, kemudian baru diteruskan ke HP tujuan. Jadi keunggulannya stabilitas dan pengaturan jaringan ini yang lebih baik karena semua komunikasi diatur melalui satu titik pusat. Jaringan menjadi lebih terstruktur, aman, dan bisa menjangkau area yang lebih luas. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan ad hoc network, sistem ini jauh lebih sederhana sih, yang tidak menggunakan voice point sama sekali. Jadi kayak mana? Jadi setiap perangkat dia bisa saling komunikasi secara langsung tanpa adanya perantara. Ini dengan konsep pair to pair. Jadi misalnya dua laptop nih atau dua HP ingin bertukar file langsung lewat WiFi. Jadi mereka bisa saling terhubung tanpa harus melalui router. Karena itu jaringan ad hoc ini sering digunakan untuk keperluan sementara atau dalam keadaan darurat. Seperti berbagi data cepat antar dua perangkat atau membuat jaringan sementara saat tidak ada akses ke router. Nah, tentu saja kayak ad hoc ini kan juga mempunyai kelemahan sih. Nah, karena nggak adanya access point ini, dia nggak punya access point, jangkauan terbatas, dan keamanan datanya juga nggak sebaik jaringan dari infrastruktur tadi. Nah, jika perangkat ini terhubung terlalu banyak, jaringan ad hoc ini akan menjadi tidak stabil dan sulit diatur. Jadi secara umum, infrastruktur network ini ya kalau dibandingkan kan dia lebih cocok digunakan untuk jaringan permanen yang lebih besar, yang butuh koneksi internet. Sedangkan ad hoc network ini lebih cocok untuk berkomunikasi langsung antar perangkat dalam skala kecil dan sementara saja. Nah, kesimpulannya itu kayak infrastruktur internet network memberikan koneksi yang lebih stabil, aman, dan terorganisir karena ada point sebagai pusat komunikasi. Nah, sementara kayak ad hoc ini dia menawarkan kemudahan dan fleksibilitas karena bisa langsung terhubung antar perangkat, tapi dengan keterbatasan di jangkauan dan keamanan. Kemudian untuk slide berikutnya akan dilanjutkan dengan teman saya Sidi Akmal. Oke, kita lanjut ke slide 15. Arsitektur of Unstructured Network. Sebelum kita lanjut ke bagian arsitektur infrastruktur network, kita perlu mengetahui bagian definisi terlebih dahulu. Oke, di sini kita diperkenalkan terhadap 5 definisi. Yang pertama adalah station. Station disingkat STA adalah terminal atau perangkat yang memiliki kemampuan untuk terhubung ke media nirkabel dan melakukan kontak radio dengan access point. Simpelnya STA itu seperti handphone, laptop, ataupun alat panggilan lain yang bisa terhubung. Kemudian selanjutnya adalah BSS atau Basic Service Set. Adalah kelompok stasiun yang menggunakan frekuensi radio yang sama. Contoh di sini kita punya 2 BSS, yaitu BSS 1 dan BSS 2. Selanjutnya adalah access point. Access point adalah sebuah stasiun yang terintegrasi ke dalam LAN nirkabel atau wireless LAN dan juga ke sistem distribusi atau jaringan kabel. Selanjutnya adalah portal. Portal adalah jembatan yang menghubungkan jaringan nirkabel ke jaringan lainnya. Biasanya terdiri dari jaringan berkabel atau disebut wire sebagai jembatan ke jaringan berkabel lainnya. Selanjutnya ada distribution system atau DS. Distribution DS adalah jaringan interkoneksi yang berfungsi untuk menggabungkan beberapa BSS menjadi satu jaringan logis yang disebut ISS atau Extended Service Set. Selanjutnya ini di slide selanjutnya ada contoh arsitektur of an ad hoc network. Arsitektur of ad hoc adalah jenis jaringan nirkabel atau wireless yang menghubungkan dua perangkat atau lebih secara langsung satu sama lain tanpa menggunakan infrastruktur jaringan pusat. Seperti yang terlihat di sini ada stasiun. Contohnya di sini ada 2 IBSS. IBS sendiri tadi sudah dijelaskan, yaitu Basic Service Set. Nah, jika untuk ad hoc ini
IBSS adalah Independent Basic Service Set. Nah, oke, lanjut ke Architecture of an Ad Hoc Network. Architecture of an Ad Hoc Network adalah, slide selanjutnya adalah Architecture of an Ad Hoc Network atau jaringan ad hoc. Jaringan ad hoc adalah jenis jaringan nirkabel yang menghubungkan dua atau lebih perangkat secara langsung satu sama lain tanpa menggunakan infrastruktur jaringan pusat seperti router atau access point. Nah, di sini kalau di infrastruktur network kita menyebutnya Basic Service Set atau BSS. Grup dari station itu kalau di arsitektur infrastruktur network disebutnya BSS. Nah, sedangkan jika di arsitektur of ad hoc network disebutnya IBSS. Kenapa? Karena basic service set di sini tidak terhubung ke network atau access point. Jadi disebut independent basic service set yang terhubung menggunakan satu frekuensi radio yang sama dengan stasiunnya masing-masing. Stasiunnya ini contoh di IBSS 1 ada stasiun pertama handphone, stasiun kedua laptop, dan stasiun ketiga handphone. Ini contoh selanjutnya ada stasiun 4 handphone dan stasiun 5 laptop. Ini mereka saling terhubung satu sama lain menggunakan frekuensi radio tapi tidak terhubung ke infrastruktur network. Sekali lagi tidak terhubung ke infrastruktur network, hanya terhubung melalui frekuensi radio yang sama. Oke, slide selanjutnya adalah infrastruktur network. Nah, infrastruktur network adalah bisa disebut sebagai star topologi atau topologi bintang. Apa itu topologi bintang? Topologi bintang adalah pengaturan jaringan di mana semua perangkat terhubung secara individual ke hub, switch, atau router pusat. Nah, di infrastruktur network sendiri ada satu aturan utama, yaitu setiap komunikasi harus melewati IP. Contoh dari di infrastruktur network, setiap komunikasi harus melalui IP atau access point. Contoh dari MS1 menuju access point menuju MS2. Nah, beberapa IP atau beberapa access point tersebut bisa dihubungkan bersama dan di-handle dalam untuk menghandle jumlah klien yang besar. Contoh, di sini ada contoh dari MS1 ke access point 1 ke access point 2 baru ke MS2. Ini biasanya bertujuan untuk menangani banyak klien. Jadi dibentuk LAN yang lebih besar atau wireless LAN. Oke, lanjut ke roaming. In an extended service area, a mobile station atau MS can roam for one BSS to the another. Jadi di wilayah layanan yang luas, sebuah stasiun seluler atau mobile station bisa berpindah dari satu BSS ke BSS lainnya. Ini adalah kemampuan stasiun atau mobile station untuk berpindah dari satu BSS ke BSS lain. Nah, cara kerjanya secara kasar, DMS atau si mobile station akan terus memeriksa sinyal beacon dari IP terdekat dan memilih IP dengan sinyal terkuat untuk terhubung. Maka jika BSSS saling tumpang tindih, koneksinya tidak akan terputus ketika MS atau mobile station lain berpindah dari satu set ke set lainnya. Jika tidak
saling tumpang tindih justru bakal terputus. Intinya, area dari BSS ini sengaja dibuat menutupi area sebesar mungkin. Sengaja dibuat tumpang tindih untuk meningkatkan kapasitas area padat. Jika demikian, kedua API harus menggunakan channel yang berbeda untuk menghindari intervensi. Intinya itu. Oke, bagian selanjutnya ini adalah bahasan tentang teknis dari MAC atau MAC layer. MAC layer sendiri adalah singkatan dari Media Access Control. Oke, pertama dari definisi dulu. Dari priorities. Prioritas di 802.11 ditentukan oleh perbedaan inter-frame space. Atau disingkat IFS atau sering disebut jeda waktu antar frame. Nah, namun ada penjelasan lagi di sini, ini bukan prioritas dan bukan tidak terjamin dan bukan prioritas utama. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis IFS atau jenis inter-frame space berdasarkan prioritas tertinggi ke yang terendah. Pertama adalah SIFS atau Short Inter-Frame Spacing. Short Inter-Frame Spacing adalah IFS dengan priority tertinggi. Biasanya digunakan untuk frame penting yang harus segera dikirim seperti ACK atau Acknowledgement dan CTS atau Clear to Send. Nah, selanjutnya adalah PIFS atau biasa PCF IFS. Merupakan IFS dengan prioritas menengah. Biasanya digunakan untuk layanan yang sensitif terhadap waktu. For time bounded service using PCF. Kemudian selanjutnya ada DIFS atau DCF IFS. DCF IFS adalah sebuah IFS dengan prioritas paling rendah. Prioritas paling rendah biasanya digunakan untuk pengiriman data asinkron yang biasa. Di sini ada contoh ilustrasi. Di ilustrasi ini menunjukkan di mana SIFS atau yang tadi dibahas disebut sebagai Short Inter-Frame Spacing ditunjukkan memiliki prioritas akses tertinggi, di mana jeda waktunya itu yang paling pendek. Sini jeda waktunya yang paling pendek. Dari diagram ini terlihat ya, di mana ada garis waktu atau T ketika media sedang medium busy atau sedang sibuk. Stasiun lain harus menunggu. Nah, menunggu pengiriman dari IFS terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah media bebas di sini dianggap media bebas, maka si stasiun harus mengecek dulu apakah ada yang mengirim SIFS. Jika tidak, stasiun PIFS baru boleh lanjut. Jika tidak ada stasiun PIFS yang mengirim, baru boleh lanjut ke stasiun DIFS. Nah, jika tidak ada media yang terdeteksi, maka ia akan masuk ke mode contention atau mode perebutan, di mana tetap SIFS akan tetap diutamakan ketika ada data yang terdeteksi. Oke, slide selanjutnya menjelaskan tentang metode akses CSMA atau CA. Nah, CSMA adalah
Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. CA-nya adalah Collision Avoidance. Pertama, stasiun siap mengirim. Aduh anjing. Astagfirullah. Pada bagian Carrier Sense, stasiun yang siap mengirim mulai mendeteksi media, apakah medianya sibuk atau tidak berdasarkan Clear Channel Assessment. Clear Channel Assessment sendiri adalah proses dalam komunikasi nirkabel di mana perangkat memeriksa apakah suatu saluran bebas sebelum mengirimkan data. Nah, intinya stasiun siap untuk mengirim, kemudian dilacak oleh medium. Nah, ini berdasarkan Clear Channel Assessment. Jika media bebas selama durasi interframe space, maka stasiun bisa mulai mengirim. Tergantung pada jenis layanan IFS biasanya. Nah, jika medium sedang sibuk, stasiun harus menunggu dulu untuk IFS bebas atau IFS sudah selesai. Kemudian stasiun juga harus menambahkan waktu mundur acak untuk menghindari tabrakan ataupun kelipatan slot. Nah, jika stasiun lain menempati media selama waktu mundur stasiun, penghitung waktu mundur akan otomatis berhenti. Di sini ada contoh diagram yang menggambarkan bagaimana CSMA atau CA, metode akses CSMA dan CA bekerja. Oke, yang pertama adalah contoh akses ke medium. Awalnya medium kanal ini itu sedang digunakan oleh stasiun lain, DFS, maka ditandai dengan medium busy. Ketika medium menjadi kosong, stasiun yang ingin mengirim data itu tidak bisa langsung mentransmisikan, tapi harus menunggu selama periode DIFS. Awal masuk, kemudian ditandai sebagai medium busy, kemudian tidak bisa langsung dimasukin, tapi kudu menunggu dulu selama periode DIFS. Nah, kemudian barulah masuk ke mekanisme backoff. Di sini Di sini memulai random backoff time itu dimulai di sini. Masuk ke ini merupakan salah satu bagian kontensi media dengan randomized backoff mekanisme, dengan mekanisme menghitung mundur secara random. Nah, di sini setiap terminal atau setiap stasiun diberi waktu 20 US. Nah, maka setiap stasiun ini sendiri diberi waktu untuk menghitung mundur satu persatu selama durasi slot time tersebut. Nah, dan timer slot time ini hanya akan dihitung mundur jika medium sedang dalam keadaan kosong. Nah, jika semisal ini sedang dalam masa contention dan kemudian medium kembali sibuk, maka timer akan dihentikan sementara dan dilanjutkan kembali setelah medium kosong. Nah, stasiun yang back off timernya mencapai 0 terlebih dahulu akan menjadi stasiun pertama yang mendapatkan next frame. Stasiun lain yang memiliki sisa waktu pada back off timernya akan harus menunggu sampai transmisi selesai. Selanjutnya ini adalah contoh diagramnya. Oke, yang pertama DFS. Maka di sini ditentukan sebagai busy. Ini ketika data masuk ke MAC dari stasiun 1. Stasiun 2 masuk ketika statusnya busy. Maka stasiun 1 mendapatkan back off elapse
atau waktu back off yang waktu back off mana ya? Oke, untuk selanjutnya ini ada contoh diagram yang menunjukkan bagaimana sistemnya tersebut. Oke, kita lihat di sini yang pertama masuk itu paket pertama masuk ke MAC itu dari stasiun 3 terlebih dahulu. Dimana ini sedang dalam posisi DIFS. Ini tanda abu itu merupakan sedang busi, sedang sibuk. Kemudian tanda merah itu back off time elapse atau sisa back off, dan warna biru itu adalah residual back off time. Oke, karena stasiun yang masuk lebih dulu itu stasiun 3, maka dia di sini langsung bisa masuk. Maka yang lain mengalami back off elapse. Dari 3 ini mengalami back off elapse. Kemudian setelah waktu back off habis adalah waktu back off yang masih tersisa. Sedangkan stasiun 2 yang masuk lebih lambat itu mengalami basi terlebih dahulu. Residualnya salah satunya diberi ke stasiun 5. Kemudian lanjut, yang mendapat akses itu dari stasiun 1. Kemudian setelah itu dari stasiun 2. Selanjutnya stasiun 3 baru stasiun 4 maaf, baru terakhir stasiun 5. Maka dapat ditentukan bahwa stasiun 3 memiliki timer terpendek karena setelah selesai menghitung mundur lebih dulu, ia langsung mengirim media kemudian menjadi bosi. Semua stasiun lain menunggu media bebas, lalu menunggu DIFS yang dari stasiun 3. Kemudian stasiun lain atau 1, 2, 5 mendeteksi media sibuk, kemudian membukukan timer mereka. Waktu yang tersisa disebut BOR atau ini back off residual time, BOR. Setelah stasiun 3 selesai semua stasiun lain menunggu di DIFS lagi. Kemudian stasiun 1, 2, dan 5 melanjutkan hitungan mundur sisa mereka di sini. Melanjutkan sisa timer mereka. Kemudian stasiun 5 selesai Stasiun 5 selesai paling cepat berikutnya. Nah, proses ini berulang dan menunjukkan bagaimana mekanisme back off acak mencegah antar stasiun ini masuk bertabrakan. Oke, selanjutnya adalah CSMA atau CA Access Method. Bagian bagaimana caranya mengirim data, bagaimana cara kerja pengiriman data. Pertama, dari stasiun akan menunggu DIFS terlebih dahulu sebelum mengirimkan data. Kemudian baru dari pengirim itu bisa mengirimkan data. Selanjutnya, receiver akan menunggu SCFS terlebih dahulu ketika data sudah diterima. Nah, setelah data diterima, baru dari receiver atau penerima akan mengirimkan acknowledgement sebagai bentuk konfirmasi bahwa data itu diterima. Kemudian stasiun lain akan menunggu DFS, baru akan masuk ke fase contention atau perebutan media. Setelah fase contention selesai, baru stasiun lain kemudian bisa mengirimkan data. Nah, di sini ada catatan di mana ketika dari pengirim mengirimkan data, tapi penerima tidak mengirimkan acknowledgement, maka dari pengirim akan menganggap bahwa data tersebut rusak atau tidak terkirim. Nah, jadi selanjutnya akan ada pengiriman ulang data atau disebut retransmission. Lanjut, untuk sending unicast paket atau untuk mengirim paket yang besar,
ada yang disebut namanya RTS. Dari stasiun itu bisa mengirimkan RTS yang namanya RTS atau request to send. Nah, jadi dari pengirim akan menunggu DIFS terlebih dahulu, kemudian mengirimkan request to send kepada penerima. Setelah itu dari penerima akan menunggu SCFS, kemudian akan mengirim CTS ke pengirim, kemudian akan menunggu SCFS. Kemudian setelah pengirim menerima SIFS dari pengirim baru akan mengirimkan data. Kemudian dari penerima akan menunggu SCFS baru mengirimkan acknowledgement kepada pengirim. Nah, setelah itu baru penerima akan menyatakan bahwa data sudah dikirim ketika sudah menerima acknowledgement. Nah, sedangkan dari stasiun lain akan memasang mode NFV. NFV sendiri berisi Network Allocation Vector. Nah, jadi ketika stasiun lain mendeteksi bahwa dari sender itu mengirimkan RTS dan receiver mengirimkan CTS, stasiun lain akan mengirim sistem NFV. Simpelnya mereka mengirim timer untuk menentukan bahwa dalam jangka waktu tersebut itu si media ini akan dianggap sibuk. Jadi dari stasiun lain tidak akan berusaha untuk mengirimkan data. Nah, tentu ini bertujuan untuk menghindari collision atau tabrakan. Kemudian selanjutnya ada yang namanya fragmentation. Nah, biasanya untuk data-data yang besar, sistem pengiriman akan dibagi menjadi beberapa fragmen. Untuk keuntungannya, yaitu ketika kita mengirim data menggunakan sistem fragmentation, maka ketika misal data fragmen 1 gagal, sedangkan fragmen 2 berhasil, kemudian fragmen 3 berhasil, maka kita tidak perlu mengirim ulang dari ketiga fragmen tersebut, tapi cukup untuk mengirim fragmentasi yang pertama. Jadi itu tidak terlalu memberatkan. Nah, untuk caranya, untuk sistemnya sama seperti tadi. Dari sender menunggu DIFS, kemudian mengirimkan RTS ke receiver, kemudian receiver menunggu SCSF, kemudian mengirim CTS kepada sender, kemudian menunggu SCFS, kemudian baru lanjut dari sender mengirim fragmen 1. Kemudian receiver menunggu SCFS baru mengirimkan acknowledgement ke sender untuk mengkonfirmasi bahwa data fragmen 1 sudah berhasil diterima. Kemudian dari sender menunggu SCFS dulu baru mengirim fragmen 2. Kemudian dari receiver mengirim acknowledgement untuk mengkonfirmasi bahwa fragmen 2 sudah terkirim. Nah, sedangkan posisi stasiun lain sama seperti pas awal akan memasang NFV atau menganggap media itu sedang sibuk selama waktu RTS yang sudah ditentukan ketika terdeteksi ada RTS. Nah, setelah semua proses ini selesai, baru masuk ke fase di DIFS selanjutnya. Baru setelah fase DIFS masuk ke fase contention atau perebutan media lagi. Baru dari stasiun lain kemudian bisa untuk mengirimkan. Kemudian selanjutnya adalah sinkronisasi menggunakan beacon. Nah, di sini perlu kita ketahui dulu dari bagian-bagian keterangan dari bagian-bagiannya. Pertama ada beacon interval. Kemudian ada access point, ada medium, dan value of the timestamp. Biasanya beacon interval ini akan seragam di waktu yang sama. Biasanya mulai dari 20 milisecond sampai dengan 1 second. Kemudian selanjutnya adalah frame addressing. Nah, untuk frame addressing ini dari banyak window ini kita menggunakan 4 address. Address yang pertama itu mendefinisikan MAC address dari penerima atau access point penerima. Kemudian address yang kedua itu adalah MAC address dari pengirim.
address yang ketiga adalah interface dari access point. Kemudian address yang keempat itu biasanya hanya digunakan dalam mode ad hoc. Ad hoc sendiri yang sudah sebelumnya kita jelaskan di slide ini. Komunikasi terbatas antar stasiun menggunakan frekuensi radio yang sama. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 jendela lain. Yang pertama ada jendela frame control atau control frame. Ini berisi subbidang penting seperti sistem distribusi atau intinya menentukan bagaimana bidang alamat akan digunakan. Kemudian ada fase duration. Ini tuh yang nanti kemudian akan mengatur NFV yang kita bahas sebelumnya, baik NFV atau RTS. Jadi dari duration ini yang akan menentukan bagaimana waktu dari RTS dan NFV ditentukan. Kemudian selanjutnya ada sequence control atau kontrol urutan. Ini berfungsi untuk membantu pengurutan frame dan mencegah duplikasi. Kemudian ada yang namanya payload atau muatan data. Nah, bidang ini berisi variabel yang berisi data aktual. Intinya ini adalah jendela di mana data itu akan dikirim. Kemudian ada yang namanya CRC atau Cyclic Redundancy Check. Digunakan untuk mendeteksi kesalahan dan memastikan integritas data selama transmisi. Pada slide selanjutnya ini ada ilustrasi bagaimana cara kerja frame addressing. Contoh ini dari H1 atau dari, anggap saja dari apa namanya? Lupa. Anggap aja dari stasiun 1. Sebelum stasiun 1 mengirim data ke router, kemudian diteruskan ke internet, maka dia akan mengirim dulu ke access point, di mana dari access point ini ada 3 address. Yang pertama adalah address penerima, kemudian address pengirim, kemudian yang ketiga adalah interface address dari access point. Nah, ini dibungkuslah dengan frame 802.11. 802.11 Wi-Fi frame. Nah, kemudian dari access point menerima informasi tersebut, kemudian dibungkus ulang menjadi 802.3 Ethernet frame. Nah, di sini tinggal tersisa 2 alamat, yaitu cuma alamat dari pengirim, alamat untuk penerima dan alamat untuk dari pengirim. Nah, ini ilustrasinya. Intinya dari sini, dari komputer ini mengirim ke access point. Dari access point ini dibungkus ulang, kemudian dikirim ke router, baru diteruskan ke internet. Selanjutnya tadi saya sempat membahas, untuk slide selanjutnya tadi saya sempat membahas. Di sini ada frame control yang berisi bagaimana bidang alamat digunakan. Di sini ada durasi. Kalau di PPT ini dijelaskan durasi of reserve transmission time. Durasi yang menentukan bagaimana waktu transmisi di CTS dan RTS tidak beda jauh seperti yang barusan saya jelaskan. Kemudian ada sequence control, payload, dan CRC. Nah, perihal angka di atas ini adalah ukuran data dari setiap jendela. Ukuran data dari setiap frame. Di sini ada tambahan protokol version, type, subtype, to AP, from AP, more fragmentation, rate, power MGT, more data, WIP, dan RSVD. Nah, ini semua yang dihimpun di frame control. Protokol versi, tipe, subtype, to AP, from AP, dan lain-lain. Nah, tadi saya menyebutkan bahwa yang di atas ini adalah ukuran. Nah, untuk ukuran sendiri
nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut di pelajaran selanjutnya. Nah, ukuran ini ditentukan dan disetujui oleh Institute of Electrical and Electronic Engineer atau IEEE. Jadi ukuran bit ini itu sebenarnya sudah melalui proses persetujuan terlebih dahulu. Oke, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya atas nama Sidi Akmal dan teman saya Albi Ridho Harahap pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.